Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi anak. Mungkin ada yang bisa Bapak bantu? Ya, Bapak. Saya ada pertanyaan, Bapak. Oh ya, baik. Bisa anak bisa perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Elfrida Liliosa Senyo, biasa dipanggil Lili. Saya siswa kelas sebelah Oh ya. dari kelas. Kalau boleh tahu, tadi adik Lili asalnya dari mana? Kalau saya asalnya dari ND, Bapak. Oh, Ende ya. Oke, baik. Sekarang sudah duduk di bangku kelas 11 ya? Ya, Bapak. Oke, baik. Kalau boleh tahu, peminatan dari adik Lili itu IPA, IPS, atau bahasa? Kalau dari pribadi saya itu, saya lebih suka di bidang IPA, Bapak. Karena saya lebih suka di bagian cakar-cakar berhitung begitu, Bapak. Ya. Kalau ilmu sosial itu saya tidak suka. Oh. Saya lebih suka ke ilmu berhitung. Ya. Jadi lebih suka seperti berhitung begitu. Jadi cocoknya untuk lebih Ya, cocok. Bapak. Ya, lebih cocoknya masuk IPA. Bapak dengar waktu SMP adik Lili ini pernah ikut lomba Olimpiade Matematika ya? Ya, Bapak. Itu waktu dulu SMP itu saya bersyukur karena saya dipilih oleh guru-guru saya untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika. Nah, dari lomba tersebut memotivasi saya untuk ketika SMA itu saya lebih memilih IPA karena dari SMP itu saya lebih suka dengan ilmu yang tentang berhitung begitu. Oh ya, baik. Bagus dari ini pengetahuan adik Lili itu sudah bagus. Kembangkan terus agar tidak mati atau tidak berkembang lagi. Kalau misalnya ada pilihan untuk kuliah, nanti adik Lili mau ke jurusan apa? Bagaimana, Bapak? Saya tidak mendengar dengan jelas suaranya. Kalau nanti misalnya sudah lulus, sudah tamat SMA, mau ke jurusan apa kalau kuliah? Baik, kalau niat saya itu setelah lulus dari SMA, saya lanjut kuliah dan saya ingin masuk di jurusan kimia, Bapak. Oh, kimia ya? Oh, baik. Cita-cita yang bagus. Bapak harapkan untuk adik Lili ini bisa kembangkan terus ini pengetahuan yang adik Lili punya agar ke depan adik Lili bisa lebih berkembang lagi dan lebih berguna untuk ilmunya ke depan bagi semua orang. Ya, baik. Mungkin Bapak ingin bertanya, mungkin ada masalah apa? Kita langsung ke topik ya, adik Lili. Mungkin ada masalah atau keluhan yang adik Lili punya sehingga datang ke sini. Begini, Bapak, sebenarnya saya ingin menceritakan sedikit masalah saya yang berkaitan dengan kondisi fisik saya, Bapak. Oh, kondisi fisik ya. Nah, sekarang itu saya SMA kelas 2 dan saya tinggal di kos, tidak tinggal bersama keluarga saya. Jadi, di kos itu pola makan saya tidak teratur. Lalu untuk jadwal istirahatnya juga tidak menentu. Jadi kondisi fisik sekarang semakin memburuk, Bapak. Oh, jadi ya lanjut ya. Jadi saya minta ini Bapak bisa
memfasilitasi saya berkaitan dengan masalah yang dialami saya, Bapak. Oh ya, baik. Masalah adik didik itu mungkin masalah yang menurut Pak umum di kalangan anak kos, karena mungkin adik didik sudah tahu kalau kita berpisah dari orang tua itu kita susah menjaga kesehatan fisik kita, apalagi pola makan, pola tidur atau istirahat, dan juga kita kurang mungkin berolahraga. Baik, di sini mungkin Bapak ingin berbagi pengalaman juga. Bapak dulu juga pernah sama seperti adik Lili ini, pernah merantau ini kuliah jauh dari orang tua. Bapak juga ini waktu awalnya seperti adik Lili sampaikan juga mempunyai keluhan menjaga kesehatan fisik, yaitu ini makannya tidak teratur atau makannya sembarang saja begitu, tidak makan 4 sehat 5 sempurna, terus kurang olahraga, pola istirahat yang susah atau kurang tidur seperti itu. Akan tetapi di sini Pak memberikan sebuah cara agar bisa menjaga kesehatan fisik. Yang pertama itu adik Lili mungkin harus makan makanan yang sehat agar tubuh di dalam itu masih bisa berkembang dan lebih sehat seperti itu. Dan juga adik Lili harus rajin-rajin berolahraga, seperti mungkin bangun pagi, entah lari pagi ataupun olahraga sore, agar kebugaran fisik itu masih terjaga, agar ketika melakukan aktivitas-aktivitas lain itu masih bisa kuat seperti itu. Dan juga ini pola istirahat, pola istirahat seperti tidur. Mungkin ketika ada waktu luang itu adik Lili mungkin jangan terlalu begadang mengerjakan tugas. Kalau bisa siang itu kerjakan, siang itu melakukan kegiatan yang mungkin berat, agar ketika malam itu adik Lili sudah lelah dan langsung istirahat, tidak mete lagi atau tidak begadang lagi, agar keesokan paginya itu badan bisa bugar kembali. Tidak seperti adik Lili yang ini ceritakan tadi, kalau susah istirahat tadi itu merupakan hal yang mungkin sangat fatal juga ketika kita tidak rajin beristirahat. Mungkin darah kita akan kurang, atau dan kita ketika melakukan kegiatan itu pasti akan cepat lelah atau cepat capek. Seperti itu adik Lili. Ya Bapak, seperti yang Bapak katakan bahwa ketika melakukan kegiatan itu saya merasa sangat cepat capek atau lelah, karena malamnya itu jam tidur saya itu biasanya dari yang dulunya waktu SMP ketika saya tinggal bersama orang tuanya itu biasa tidur malam jam 9 malam. Tetapi setelah saya masuk SMA, saya tinggal di asrama, jadi tinggal di kos, pola tidur saya sudah tidak menentu. Itu saat tidur dengan jam 12, berkisar dari jam 12 dan jam 1, Pak. Sehingga ketika belajar di sekolah itu saya juga kadang tidak berkonsentrasi karena mengantuk, Bapak, karena malamnya itu saya mengisi. Jadi kegiatan belajar saya di sekolah juga saya rasa sedikit lambat, Bapak. Ya, Bapak mengerti. Itu yang tadi sudah Bapak bicarakan, kalau adik Lili itu harus rajin-rajin beristirahat. Malamnya itu jangan terlalu begadang. Kalau bisa ya, waktu normal orang tidur itu 8 jam. Jadi hitung sudah 8 jam itu. Jadi jangan terlalu lewat juga, paling jam 10 atau 11 sudah istirahat, supaya besok pagi bisa melakukan aktivitas itu tidak mengantuk lagi di sekolah atau tidak tidur. Kan tadi adik Lili sudah, waktu SMP kan adik Lili sudah mengikuti Olimpiade Matematika. Jangan karena hal sepele seperti ini prestasi atau kepintaran adik Lili itu menurun. Kalau adik Lili terus seperti ini, pasti otomatis ketika di kelas kurang menerima materi dari guru atau menangkap apa yang dibicarakan oleh guru. Jadi adik Lili ini harus beristirahat supaya di sekolah itu bisa menerima materi dengan baik, dan juga bisa membanggakan orang tua. Masa SMP bisa juara, SMA tidak. Pasti harus adik Lili itu harus lebih berkembang lah. Jangan seperti
yang ada kebiasaan buruk itu harus diubah. Jangan selalu ditanam dalam diri, harus diubah agar adik Lili itu bisa terus berprestasi di sekolah. Begitu. Baik, terima kasih Bapak karena sudah memberi saya saran berkaitan dengan kondisi tubuh saya, kondisi fisik saya yang akhir-akhir ini memburuk atau tidak baik. Dengan adanya saran dari Bapak dan motivasi dari Bapak, saya akan berusaha melakukan sesuai dengan motivasi atau saran yang sudah Bapak berikan kepada saya. Ya, baik. Semoga itu dilaksanakan dengan baik dan semoga bermanfaat untuk saya. Ya, baik. Apa juga berharap apa yang Pak sampaikan itu tidak masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Semoga adik Lili ini harus mendengar dan juga menerapkannya. Seperti itu. Supaya yang tadi Pak bilang untuk meningkatkan prestasi dan sudah jauh dari orang tua atau jadi harus sudah berpikir dewasa agar mandiri, lebih mandiri. Ini juga sebagai pelajaran hidup ketika besar itu semoga adik Lili itu bisa mandiri ketika menghadapi di dunia kerja. Seperti itu adik Lili ya. Yang tadi telah kita bicarakan semua hal Pak harapkan apa yang tadi Pak bicarakan itu semoga bisa bermanfaat bagi adik Lili. Dan Pak juga hanya bisa membantu dan memberikan saran seperti ini, memfasilitasi adik seperti ini. Tergantung pilihan dari adik Lili mau melakukannya atau tidak. Begitu adik ya. Ya, Bapak, terima kasih untuk saran dan motivasinya. Semoga semuanya itu saya dapat usaha agar kegiatan belajar saya di sekolah dapat kembali seperti masa-masa SMP saya. Dan semoga dengan adanya motivasi ini mendorong saya untuk lebih semangat lagi belajar dan memperbaiki pola makan saya serta pola tidur saya agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar ketika saya mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, Bapak juga berterima kasih karena telah mendengar arahan dari Pak. Mungkin hari ini cukup saja karena kita sudah agak lama. Pak juga ada keperluan sedikit di sekolah. Mungkin lain waktu jika adik Lili mempunyai masalah atau masih ada lagi keluhan tentang ini, mungkin adik Lili datang saja. Jangan sungkan-sungkan dengan untuk bertemu dengan Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya baik, baik adik Lili. Dengan ini Pak menutup pertemuan kita pada hari ini. Pak juga berterima kasih ya untuk adik Lili sudah datang. Dan mungkin jika ada kata-kata atau perkataan Pak yang kurang baik untuk didengar, mungkin Pak minta maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih juga Bapak. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan cerita tentang masalah yang saya alami. Jaga kesehatannya Bapak. Ya, stay healthy. Ya baik. Selamat pagi adik. Selamat pagi Bapak.